Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial melakukan data mining dengan software Orange. Nah, di sesi kali ini kita akan melakukan data mining prosedur klasifikasi, tapi metode evaluasinya menggunakan cross validation. Kita masuk pengantarnya dulu ya. Jadi data mining itu kalau dijelaskan secara simple, kita memfeeding data historical ke dalam artificial intelligence. Kemudian artificial intelligence dengan algoritma yang kita tunjuk membentuk model yang dapat dipakai untuk memprediksi respon dari data yang akan muncul di masa depan. Nah, data mining prosedur klasifikasi itu termasuk dalam supervised learning ya. Jadi supervised learning itu data yang kita punya, data historical yang kita punya. Kolomnya perlu ada kolom target, dan kolom targetnya tipe datanya adalah kategorikal. Sedangkan software Orange itu software yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu melakukan data mining ya, tapi interface-nya graphical. Jadi di situ kita tidak banyak melakukan coding. Saya refresh sedikit ya mengenai cross validation. Jadi di video sebelumnya sudah dibahas juga data mining prosedur klasifikasi, tapi metode tesnya menggunakan train test split. Nah, pada video kali ini kita masih menggunakan data yang sama, hanya kita ganti metode evaluasinya. Kali ini menggunakan cross validation. Cross validation sebenarnya adalah pengembangan dari train test split untuk mengatasi kelemahan yang ada pada train test split. Jadi simpelnya, teknisnya di sini train test splitnya dilakukan berulang-ulang. Saya kasih ilustrasi. Ini data historical yang kita punya berarti dibagi menjadi 8 kelompok. Lalu urutan kerjanya pertama diadakan train test split dulu dengan kelompok 1 sebagai data testing. Sisanya sebagai data training. Nah, dari train test split itu kan akan keluar skor akurasi kan. Lanjut. Setelah itu train test splitnya dilanjutkan kembali, tidak selesai di situ. Tapi kali ini gantian kelompok 2 yang menjadi data testing. Kelompok sisanya menjadi data training. Di proses train test split keluarlah skor lagi. Lanjut ke train test split ketiga. Kali ini gantian kelompok 3 yang menjadi data testing. Sisanya data training. Dihasilkanlah skor akurasi yang ketiga. Jalan terus sampai train test ke-8, kita sebutnya iterasi cross validation ya. Kali ini kelompok yang ke-8 yang menjadi data testing, sisanya data training. Masuk train test split, terbentuklah skor akurasi ke-8. Hasil akhirnya terbentuk 8 skor akurasi. Nah, skor overall-nya dinamakan skor overall cross validasi adalah nilai rata-rata. Di sini ada algoritma juga ya, kan untuk menghasilkan skor ini kan butuh algoritma waktu menjalankan setiap kali train test split. Sama seperti saat menjalankan train test split, kita coba algoritmanya juga beberapa ya. Kita tes mana yang menghasilkan skor terbaik. Itulah yang akan kita ambil untuk dilakukan deployment. Nah, ini sebelum deployment, trainingnya diulang ya dari pilihan algoritma terbaik. Kemudian semua data dijadikanlah sebagai data training, dimasukkan ke model terbaik untuk membentuk dimasukkan ke algoritma terbaik untuk membentuk model yang terbaik. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi praktek ya. Ini tampilan orange-nya berbeda dengan video sebelumnya karena kita sebenarnya bisa konfigurasi mau memakai mode terang atau gelap dengan opsi ini. Klik option, pilih setting, bagian ini style. Kita bisa milih
breeze dark atau breeze light. Oke, kita kembali ke data miningnya ya, klasifikasi dengan cross validation. Kita masih memakai data yang sama dengan video sebelumnya yang dengan train test split. Kita menggunakan file CSV yang namanya credit approval. Karena file CSV kita gunakan widget ini. Ups, kedouble. Kita pilih filenya, credit approval. Seperti biasa, periksa ulang tipe data kolomnya. Yang ini nasabah sudah string text ya, karena ini variasinya terlalu banyak, justru unik. Oke, rasanya oke, saya klik oke. Datanya ada 866. Ini karena supervised learning kita perlu pilih kolom targetnya dengan widget select column. Oke, by default dia sudah mengambil kolom paling kanan sebagai kolom target ya. Kalau ada kolom yang tidak ingin diikutkan dalam data mining, taruh di sini. Kalau kolom meta, dia tidak diikutkan dalam data mining juga sebenarnya, tapi dia tidak dibuang dari tabelnya, masih dalam datanya. Biasanya dimasukkan kolom meta ini data yang variasi datanya terlalu banyak yang tadi ya. Seperti kolom nama nasabah ini. Oke, lanjut. Ini karena kita menggunakan cross validation, maka kita tidak membutuhkan widget data sampler. Semuanya kita masukkan ke algoritma. Jadi kita pilih salah satu algoritma. Kita pakai ini dulu deh, tree. Oke, tarik garis ke sini. Kemudian menyeting cross validationnya di sini. Kita masuk ke koleksi evaluate, ambil test and score. Tarik sini. Klik kanan di sini open. Nah, sebelumnya kan pilihnya yang ini kan, tik yang ini kan, test on test data. Kita ganti. Jadi klik yang ini ya, cross validation. Nah, ini yang tadi di pengantar kan dibagi menjadi 8 kelompok. Sayangnya pada orange jumlah pembagian kelompoknya tidak bisa sembarang, harus memilih dari ini ya, antara 2, 3, 5, 10 atau 20. Umumnya pilihnya 10. Oke, saya tutup. Kemudian tarik data dari sini. Set. Ini karena cross validation, sebentar saya cross check dulu. Oke, sudah benar. Nah, ini skor akurasinya untuk model yang dihasilkan dari algoritma tree 0,938. Bagus ya, karena skalanya dari 0 sampai 1. Kemudian kalau kita ingin melihat hasil prediksinya, pakai ini ya, prediction. Tarik sini. Ini juga tarik sini. Ininya biarkan ya, kalau cross validation. Cuma kalau train test split ini perlu diganti. Kalau cross validation semuanya diprediksi, bukan hanya data testnya. Seperti halnya pada video sebelumnya, angka ini menunjukkan tingkat keyakinan ya. Contohnya, maaf, data yang ini aktualnya lancar oleh algoritma dari decision tree diprediksi juga lancar, hasilnya betul, tapi tingkat keyakinannya hanya 0,95%. Ini lagi contohnya, aktualnya macet, diprediksi macet, benar, tapi tingkat keyakinannya hanya 0,97.
97%, tidak 100%. Kemudian ini ya, untuk klasifikasi ada confusion matrix. Kalau mode terang, confusion matrixnya lebih terlihat seperti yang di video sebelumnya ya. Jadi kotak yang ini artinya jumlah data yang aktualnya lancar, tebakannya juga lancar, jadi ini benar. Yang ini aktualnya macet, ditebak juga macet, yang ini juga benar. Jadi itu ya, yang sisi miring yang ini adalah data yang benar, backgroundnya kebiruan. Nah, ini adalah data yang salah. Yang ini aktualnya macet, tapi diprediksi lancar, salah kan? Yang ini aktualnya lancar, justru diprediksi macet, kebalikannya. Itu ya confusion matrix. Nah, kemudian kan timbul pertanyaan, apa sebenarnya guna dari confusion matrix? Jadi ceritanya begini, sama-sama tebakan salah, yang ini dan ini ya. Tapi nanti dalam prakteknya di kehidupan nyata, resiko atau kerugian yang dihasilkan dari kesalahan ini akan berbeda. Contohnya yang ini deh. Dia aktualnya macet, tapi diprediksi lancar. Jadi kalau konteksnya begini, ada orang yang sebenarnya kalau meminjam uang cenderung kreditnya macet, dia tidak bisa mengembalikan, tapi oleh apa sistem kita diprediksi dia lancar nih, dia diprediksi bisa mengembalikan hutang. Nah, kalau yang terjadi begini, kita bisa mengalami kerugian karena kita meminjamkan uang kepada orang yang tidak mampu mengembalikan. Uang kita hilang di sini. Nah, tapi kalau yang ini konteksnya berbeda, bukan uang kita hilang. Tapi sebenarnya orang yang punya kemampuan mengembalikan pinjaman, jadi dia kalau kita beri pinjaman dia sanggup mengembalikan dengan baik, tapi oleh sistem prediksi kita justru diprediksi dia tidak mampu mengembalikan. Nah, kalau yang ini potensi kerugian yang kita alami adalah kita kehilangan nasabah potensial. Jadi dua hal ini sama-sama tebakan salah, tapi resiko yang ditimbulkan berbeda ya. Untuk itulah kita membuat confusion matrix ini. Karena nanti ada model-model yang bagus di sini tapi jelek di sini, atau kebalikannya, di sini jelek, di sini bagus. Nanti tinggal pendapat pribadi masing-masing, tergantung nature bisnisnya atau nature operasionalnya. Mana yang kerugiannya lebih bisa diterima? Apakah lebih mementingkan yang ini atau mementingkan yang itu? Jadi itu ya gambaran sederhana apa guna dari confusion matrix ini. Kita lanjutkan dengan membandingkan dengan algoritma lain ya. Kita kan baru coba satu algoritma. Ini adalah klasifikasi, jadi kita bisa menggunakan naive Bayes. Tarik ke sini, langsung tarik ke sini. Kita tes, oke, skornya muncul, prediksinya juga muncul. Confusion matrixnya bisa dipindah di sini ya. Kita mau melihat yang tree atau yang naive Bayes. Kita tambah lagi, kali ini KNN. Terlalu ke atas, tarik ke sini. Oke, skornya muncul.
prediksinya juga muncul, KNN ya. Jangan lupa ini menyatakan tingkat optimisme ya. Jadi misalnya ini data aktualnya lancar, ditebak juga lancar, tapi tingkat keyakinan dari model KNN hanya 0,8, 80%. Dia tidak yakin 100%. Saya tambahkan lagi random forest. Perhatikan tadi ya, sempat loading beberapa detik. Memang cross validation cenderung memberikan skor yang lebih akurat dibanding train test split, cuma akan lebih berat untuk komputer yang menjalankan dan waktu prosesnya akan lebih lama. Random forest sudah keluar prediksinya juga, confusion matrixnya oke, ini sudah ada. Coba lagi gradient boosting. Loading kan kalau memakai cross validation. Silahkan bandingkan dengan train test split, akan lebih cepat train test split. Ini prediksinya. Jadi di tampilan ini kita bisa membandingkan hasil prediksi antar model ya. Contohnya yang ini aktualnya macet, tapi 5 algoritma kompak macet. Ini belum kelihatan ada yang berbeda ya. Kita cek confusion matrixnya, random forest, gradient boosting. Masuk. Kita cek ulang di sini. Yang akurasinya terbaik adalah gradient boosting. Jadi begitu ya. Kita membandingkan berbagai algoritma. Masing-masing algoritma kan membandingkan model. Ini adalah skor akurasi masing-masing model. Nanti yang terbaik akan dipilih untuk di deploy, memprediksi data baru yang akan muncul di masa depan. Oke, jadi itu ya gambaran dasar mengenai bagaimana kita melakukan data mining prosedur klasifikasi, tapi evaluasinya menggunakan cross validation. Semoga bermanfaat ya. Minta tolong dicoba dipraktekkan sendiri di komputer masing-masing. Dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.